Pernah kepikiran nggak, gimana kalau semua peristiwa besar di dunia saat ini ternyata ada hubungannya sama nubuatan-nubuatan kuno? Nah, kali ini kita akan coba dalami salah satu pandangan yang paling unik, bahkan bisa dibilang kontroversial, tentang akhir zaman dalam Islam. Pandangan ini datang dari seorang pemikir yang nggak takut buat beda dari yang lain. Oke, jadi gimana alurnya? Pertama, kita kenalan dulu sama sosok di balik semua gagasan ini. Siapa sih dia? Terus, kita akan bongkar interpretasinya soal Dajjal, sang penipu ulung di akhir zaman. Setelah itu, kita lihat siapa tokoh-tokoh penyelamatnya. Dan yang paling seru, kita akan susun semua itu jadi satu lini masa kejadian-kejadian besar di masa depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, siapa sebenarnya Syekh Imran Hussein ini? Dan kenapa sih dia merasa kalau pemikirannya ini benar-benar sendirian? Kayak suara yang teriak di tengah padang pasir keilmuan Islam yang luas. Nah, Syekh Hussein sering banget mengutip pernyataan ini. Kenapa? Karena menurutnya, kutipan ini pas banget buat ngegambarin kebuntuan yang dia temukan. Coba bayangin deh, dia mau banget mendalami ilmu tentang akhir zaman, atau yang kerennya disebut eskatologi Islam. Tapi dia ngerasa kok, kayaknya pembahasannya mindtek, berhenti di situ-situ aja selama ratusan tahun. Dan dari sinilah perjalanannya dimulai. Karena nggak nemu satupun ahli di bidang ini, ya udah dia putuskan, oke, saya yang akan jadi ahlinya. Dan ini bukan proses semalam, dia menghabiskan 25 tahun loh buat merintis bidang ini sendirian. Hasilnya, lahirlah sebuah buku yang jadi magnum opusnya, Jerusalem in the Quran. Jadi, poin kuncinya di sini tuh bukan cuma soal bahas kiamat, bukan. Ambisinya jauh lebih besar. Dia ingin eskatologi Islam ini diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yang serius, yang setara sama ilmu fikih, tafsir, dan lain-lain. Bukan cuma sekedar cerita-cerita. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Nah, disinilah pemikirannya mulai benar-benar unik. Gimana cara dia melihat Dajjal, sosok antagonis utama di akhir zaman? Kalau biasanya kita bayangin Dajjal itu satu sosok individu, nah pandangan Syekh Hussein ini sedikit atau mungkin banyak berbeda. Siap-siap ya, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi, menurut Syekh Hussein, Dajjal itu bukan sekedar satu orang. Dia menafsirkan salah satu ayat di Al-Quran sebagai sebuah, sebut saja, metafora. Metafora tentang bayangan Dajjal yang punya 3 bagian, atau lebih tepatnya 3 fase sejarah besar yang semuanya saling nyambung. Dan disinilah keunikannya. Dia nggak cuma bicara soal nubuatan, tapi dia menarik garis lurus ke sejarah modern yang kita kenal. Fase pertama, Pax Britannica, saat Inggris menguasai dunia dengan kekuatan laut dan mata uang pound sterling. Fase kedua, Pax Americana, kekuasaan pindah ke Amerika dengan dolar sebagai rajanya. Dan fase terakhir yang jadi tujuan utamanya, Pax Judaica, yaitu sebuah tatanan dunia yang dikendalikan dari Israel yang berpusat di Yerusalem. Jadi ini kayak sebuah rencana besar yang berjalan pelan-pelan, tahap demi tahap. Lalu, senjatanya apa? Nah, ini dia inti argumennya. Menurut Syekh Hussein, kekuatan terbesar sistem Dajjal ini bukanlah sihir atau hal-hal gaib. Bukan. Senjata utamanya adalah sistem moneter. Uang kertas yang kita pakai sehari-hari ini dia sebut sebagai sistem moneter palsu yang dirancang khusus untuk memperbudak seluruh umat manusia secara finansial. Oke, kalau ada sistem penipuan yang begitu masif, pasti ada dong respons dari Tuhan. Nah, disinilah kita masuk ke bagian ketiga, tentang intervensi ilahi. Ada 2 tokoh kunci yang akan muncul, Imam Mahdi dan tentu saja Isa Al-Masih. Nah, di sini ada satu poin yang dia tekankan banget, dan ini cukup berbeda dari pandangan umum. Banyak yang percaya kalau peristiwa terpenting yang ditunggu-tunggu adalah kedatangan Imam Mahdi. Tapi menurut Syekh Hussein, kalau kita lihat langsung dari Al-Quran, peristiwa yang paling signifikan itu sebetulnya adalah kembalinya Isa putra Maryam. Ini poin yang sering banget dia sampaikan, bahkan saat berdialog dengan para teolog Kristen. Oke, ini kan jadi menarik ya, kalau kembalinya Isa itu adalah acara utamanya, puncaknya, terus buat apa ada Imam Mahdi? Apa fungsinya? Kenapa dia harus datang duluan? Nah, jawabannya menurut penafsiran ini cukup logis. Kondisi umat muslim Sunni saat ini katanya udah mustahil bisa bangkit lagi tanpa bantuan langsung dari Tuhan. Nah, Imam Mahdi inilah bentuk bantuan itu. Misinya adalah membangun kembali kepemimpinan dan negara untuk ummah. Jadi perannya itu ibarat menyiapkan panggung. Dia yang mempersiapkan pasukan dan komunitas sebelum sang jenderal utama, yaitu Isa, datang untuk memimpin pertempuran final. Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ada Dajjal, ada Imam Mahdi, ada Isa. Yuk kita susun semuanya jadi satu lini masa besar peristiwa akhir zaman menurut Syekh Imran Hussein. Jadi urutannya begini,
Dan menurut Syekh Hussein, ini berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad. Pertama, Yerusalem akan jadi pusat perhatian dunia, baik secara politik maupun agama. Lalu akan pecah perang dahsyat yang disebut Malahmah, perang yang sangat mematikan. Setelah itu, akan ada penaklukan Konstantinopel oleh pasukan Muslim yang uniknya justru memicu aliansi dengan Kristen Ortodoks. Nah, baru setelah aliansi ini terjadi, Dajjal akan muncul dalam wujud manusia dan mendeklarasikan dirinya sebagai Al-Masih. Saat penipuan Dajjal sudah mencapai puncaknya, barulah Allah mengirim Imam Mahdi. Dan babak terakhir, Isa Al-Masih akan turun untuk menghadapi dan mengalahkan Dajjal secara langsung. Jadi, begitulah kira-kira kerangka pemikiran yang sangat detil, rumit, dan jujur aja nggak biasa. Sebuah pandangan yang seperti yang dia sendiri akui seringkali terasa seperti suara yang berseru sendirian di tengah padang gurun keilmuan Islam, tanpa banyak yang menyahut. Dan pada akhirnya, semua penjelasan ini mengerucut pada satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Coba deh, perhatikan berita-berita utama geopolitik hari ini. Peperangan, krisis ekonomi, perebutan kekuasaan. Apakah semua itu hanyalah gema dari nubuatan kuno yang sedang menjadi kenyataan di depan mata kita? Nah, jawaban untuk pertanyaan itu kami serahkan kembali kepada Anda.